Mari kita membaca doa dalam hati. Mulai. Sebelum masuk ke pelajaran untuk minggu ini, Bu absen dulu ya. Untuk kelas 10 TKJ 2, siapa yang masuk? Siapa? Lain lagi? Manda, Adrian, Adrian. Terus? Adrian. Sudah? Adrian tuh. Sudah. Ya. Terima kasih. Oke, baiklah, bagaimana paginya? Baik? Siap untuk belajar? Siap. Jika minggu lalu kita masih membahas tentang bab 4 tentang masih ingat seni budaya Nusantara, masih ingat? Nah, minggu ini masih tetap kita mempelajari tentang seni budaya Nusantara. Tapi sebelum memasuki pelajaran untuk minggu ini, Ibu akan mengapresiasi atau mengingat kembali tentang pelajaran yang sudah kita bahas untuk minggu lalu. Masih ingat? Ada yang masih ingat kita membahas tentang apa untuk minggu lalu? Tentang seni budaya Nusantara yang terbagi dari 4 cabang seni. Yang pertama seni rupa, lalu seni tari, lalu seni musik, lalu teater. Untuk minggu ini kita masih kita mengingat kembali tentang seni rupa yang pernah kita pelajari di minggu lalu. Ada yang masih ingat seni rupa itu apa sih? Oke, siapa? Tangan coba, Niko. Boleh? Cabang seni ya? Apa? Cabang seni yang diciptakan oleh manusia melalui karya seni Yang mengandung unsur estetika, benar? Masih ingat estetika itu apa? Keindahan. Oke. Dari cabang seni rupa ini terbagi menjadi seni rupa apa saja? Masih ingat? Di 2 dimensi, lalu 3 dimensi, lalu seni murni, lalu seni terapan. Ada yang tahu seni rupa 2 dimensi dulu? Seni rupa 2 dimensi. Siapa? Oke. Seni 2 dimensi adalah seni rupa yang dapat dilihat dari satu arah. Benar? Yang lain? Nah, contoh dari seni rupa 2 dimensi. Lukisan. Lalu ada seni rupa 3 dimensi. Dapat dilihat dari segala arah. Contohnya meja, dan khususnya di seni tari. Ada yang tahu seni tari itu apa? Seni tari? Ya boleh, Riko. Siapa? Seni tari. Selain Riko. Ya, oke. Seni tari adalah seni yang diiringi dengan musik dan digerakkan oleh tubuh. Ada tambahan dari kelompok lain? Tari yaitu seni tari tradisional dan tari modern. Tapi di sini untuk minggu ini Ibu membahas tentang seni tari tradisional. Ada yang tahu seni tari tradisional itu apa? Suatu tarian daerah. Oke, yang lain? Pendapat yang lain? Karya tari yang mengangkat dari cerita legenda. Benar? Itu tari tradisional. Di macam banyak tari tradisional di Indonesia, Ibu memfokuskan mengambil salah satu contoh seni tari, yaitu seni tari silang tari kayangan tinggi yang ada di Kota Lubuk Linggau. Ada yang tahu seni tari silang tari kayangan tinggi itu sudah pernah mendengar atau sudah pernah melihat? Sudah? Pernah dengar? Pernah dengar ya? Oke, baiklah Ibu di sini akan memperlihatkan kepada kalian tentang contoh dari seni silang tari kayangan tinggi yang ada di Kota Lubuk Linggau. Oke, ini.
Nah ini contoh dari tari silang pari kayak tinggi yang ada di Kota Lubuk Linggau. Ini termasuk tari tradisi. Kalau di Palembang sama halnya dengan tari sambung tari geni Sriwijaya. Makanya itu sekilas dari contoh dari tari silang pari kayangan tinggi. Itu salah satu contoh dari seni tari silang pari kayangan tinggi yang ada di Kota Lubuk Linggau. Tari silang pari kayangan tinggi ini sama halnya seperti tari sambung yang ada di Kota Lubuk Linggau. Contohnya seperti tari geni Sriwijaya ya. Sudah pernah tahu kan tari geni Sriwijaya seperti apa? Nah, tari silang pari kayangan tinggi ini juga menjadi tari sambut yang ada di Kota Lubuk Linggau dan saat ini sudah menjadi ikonnya Kota Lubuk Linggau. Untuk pembahasan di tari silang pari kayangan tinggi, Ibu akan membahas yang pertama sejarah dari tari silang pari kayangan tinggi. Yang kedua, ragam gerak yang ada di tari silang pari kayangan tinggi dan kalian nanti akan mempraktekkan atau mencontohkan dari gerak dari tari silang pari kayangan tinggi. Sebelum Ibu masukin ke ragam gerak, Ibu akan menjelaskan atau menjelaskan tentang napak tilas dari tari silang pari kayangan tinggi ini. Jadi, tari silang pari kayangan tinggi ini berasal dari Kota Lubuk Linggau. Sebelum menjadi tari silang pari kayangan tinggi, di Musirawas, tari ini hanya dinamakan dan sering dikenal sebagai tari silang pari yang dikenal di Kabupaten Musirawas. Harga perpecahan antara Musirawas dan Kota Lubuk Linggau dan Musirawas Utara menjadi 3 kota. Tari silang pari ini juga ikut memecah dan menjadi tari silang pari menjadi hak paten oleh masyarakat Musirawas, dan sedangkan tari silang pari kayangan tinggi ini menjadi ikonnya Kota Lubuk Linggau dan dihapaten oleh warga Lubuk Linggau. Tapi di dua tari ini, tari silang pari dan tari silang pari kayangan tinggi ini masih sama, gerakannya juga masih sama, tari sambung juga, tapi Ibu hanya memfokuskan di tari silang pari kayangan tinggi. Itu ya. Jadi tari silang pari kayangan tinggi ini berasal dari legenda Kota Lubuk Linggau yang artinya menghilangnya seorang putri di kayangan. Itu ya. Seperti yang Anda lihat di depan. Silang pari kayangan tinggi berasal dari bahasa Lubuk Linggau yang artinya silang. Artinya hilang, peri yaitu peri, kayangan yaitu udara atau tinggi dan tinggi. Jadi silang pari kayangan tinggi ini mengangkat cerita menghilangnya seorang putri. Sedangkan di tari silang pari yang ada di Musirawas menceritakan tentang legenda percintaan antara Dayang Tore dan Bujang Ponorogo. Itu untuk sejarah dari tari silang pari kayangan tinggi dan tari silang pari. Dan tari silang pari kayangan tinggi ini saat ini sudah menjadi ikonnya Kota Lubuk Linggau yang saat ini sering dihadirkan atau dibawa dalam acara-acara resmi dari Kota Lubuk Linggau untuk penyambutan tamu-tamu yang datang ke Kota Lubuk Linggau. Itu untuk tari silang pari kayangan tinggi. Ini contoh dari tari silang pari kayangan tinggi. Dari legenda, ada yang ditanyakan? Oke. Apa perbedaan tari silang pari di Musirawas dengan tari silang pari yang dilakukan? Apa perbedaan dari tari silang pari yang di Musirawas dan tari silang pari kayangan tinggi di Lubuk Linggau? Seperti Ibu jelaskan tadi, tari silang pari khususnya di Musirawas mengangkat cerita tentang Bujang Ponorogo dan Dayang Tore. Sedangkan di silang pari kayangan tinggi di Kota Lubuk Linggau mengangkat cerita tentang legenda hilangnya seorang putri. Itu untuk di Lubuk Linggau. Tapi kalau contoh gerakannya masih sama, mungkin di iringan musik yang berbeda.
Itu untuk perbedaan dari tari silempari dan tari silempari kayangan tinggi. Paham untuk sejarah dari tari silempari kayangan tinggi? Paham? Masuk. Nah, seperti di video yang diputar tadi, yang pertama sekali bisa dilihat. Nah, jadi Ibu contohkan dari tari gerak ini. Contohnya seperti ini ya. Tangan kiri, tangan kanan mengungkel dan tangan kirinya langsung ke belakang. Nah, paham? Bisa? Nih, itu untuk jalan masuk dari tari silempari kayangan tinggi. Ini contohnya. Lalu ada gerak sembah pembuka. Gerak sembah pembuka ini menurut masyarakat Kota Lubuk Linggau menyimbolkan rasa hormat masyarakat Kota Lubuk Linggau dengan kedatangan tamu-tamu agung yang datang ke Kota Lubuk Linggau. Dan dalam gerakan tari silempari kayangan tinggi ini sangat mengutamakan kelembutan dari penari karena untuk menyimbolkan bahwa wanita-wanita yang ada di Lubuk Linggau itu penuh dengan lemak lembut. Nah, untuk contoh dari gerak salam pembuka ini, contohnya seperti ini. Nah, tangan dibuka, rebah, lalu silang, rebah lagi, hormat. Nah, hormat itu tumpuan pada kaki, mendak. Paham? Bisa ya? Ini contohnya seperti ini. Lalu ada gerak memetik bunga kanan dan kiri. Seperti di video yang tadi dijelaskan, gerak memetik bunga kanan dan kiri itu menyimbolkan bagi masyarakat Kota Lubuk Linggau, menceritakan tentang seorang putri yang ada di Lubuk Linggau yang sedang memetik bunga. Karena legenda ini mengangkat dari putri yang hilang, jadi dia menceritakan tentang kebiasaan putri-putri yang ada di Lubuk Linggau. Contohnya seperti ini ya. Yang pas tadi sudah salam tadi, badan agak rebah ke kanan, nah condong, lalu ungkel, pindah kaki kiri di belakang dan kaki kiri diungkel. Paham? Itu untuk gerak memetik bunga kiri dan kanan. Lalu ada gerak silang berayun. Adalah gerak peralihan setelah gerak petik bunga dilakukan untuk menyambung pada gerak selanjutnya. Gerak ini hanya memperlihatkan nilai estetika gerak saja tanpa makna di dalamnya. Jadi di dalam gerak ini tidak ada makna. Lalu ada gerak penyembahan. Merupakan gerak rangkaian pemberian tepak siri kepada tamu hormat yang ada di Lubuk Linggau ya. Jadi bagian untuk memberikan tepak siri itu yang berisi dengan kapur siri, pinang dan kapur, siri dan pinang. Itu untuk rasa hormat dari yang diberi oleh masyarakat Lubuk Linggau kepada tamu-tamu. Lalu gerakan ini ada seperti gerakan yang sama seperti gerakan yang mengungkal tadi, cuman dia bedanya ke depan. Nah, paham? Kakinya berlawanan dengan arah tangan. Paham untuk gerakan ini? Lalu ada gerak sembah penutup. Gerak sembah penutup ini menyimbolkan tentang rasa terima kasih atas kedatangan masyarakat yang tamu agung yang datang di Kota Lubuk Linggau. Sama seperti gerakan yang gerakan sembah yang pertama. Gerakan ini ada hormatnya, sama seperti yang pertama yang dijelaskan. Sudah, itu salah satu ragam gerak dari tari silempari kayangan tinggi. Setelah Ibu jelaskan ini tadi, kalian ada yang paham atau ini mempraktekkan ke depan tari silempari kayangan tinggi ini? Oke, boleh? Yang berani maju? Oke, baiklah. Apa lagi? Pertama tadi yang Ibu contohkan tadi seperti apa? Yang seperti apa? Oke, baiklah, yang masuk ya, jalan masuk. Jadi antara dua penari di